Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Tel kumantel Gendewati yang hidup di zaman ini 2024, yang melihat kekejaman koloni-koloni lebah. Mereka tidak ingat mereka disegani, dihormati karena punya sengatan. Tanpa sengatan itu tidak akan ada orang yang takut. Tapi mereka menyalahgunakan sengatan itu. Di negara barat antah berantah setiap orang punya sengatan lebah. Ya. Apakah susah untuk belajar menyengat? Tidak. Ingatlah, wahai engkau, koloni-koloni lebah. Engkau ini siapa? Engkau ini siapa? Tanpa sengatan, engkau bukan siapa-siapa. Ya. Tapi yang mengakui kecerdasanmu. Kecerdasan dalam Pinocchio hidung panjang yang berbohong itu, yang mengakuinya. Engkau pintar berbohong. Engkau tak layaknya seperti utusan-utusan. Ya. Sekarang utusan saja, utusan dari Sang Maha itu kalah denganmu. Ya. Sekarang sebutkan, yang mau tanya nih kepada kamu yang pintar-pintar, ahli-ahli. Apa kecerdasan seorang utusan yang diutus Sang Maha? Kalau dulu yang bilang bahwa utusan itu datang untuk memperbaiki ekonomi, di mana saat itu pajaknya tinggi, ekonominya tidak stabil, masyarakatnya kekurangan makan. Mereka datang untuk memperbaiki ekonomi. Tapi yang mau tanya ini, utusan-utusan itu kan ada banyak. Apa kecerdasannya? Ya, kalau engkau buka kecerdasan seorang utusan, misalnya di GG atau di YT atau di apapun, paling kecerdasannya berhitung, berbahasa, itu kan kecerdasan standar yang kita punya. Kecerdasan standar. Ya, coba dijawab. Cucunya yang Silpringsil, yang katanya pandai, yang katanya cerdas, yang katanya sombong sekali cucu yang ini, Silpringsil ini, ahli spiritual, yang tanya, kecerdasan, kepandaian apa? Nah, Silpringsil juga berkata punya mujizat seperti Sang Satrio Piningit, Sang Ratu Adil. Oke, kamu pengen jadi Sang Satrio Piningit, Silpringsil, yang dukung. Ya, asal jangan jadi seperti koloni lebah. Ya, dimodali sengatan menyengat semua orang. Kaum lemah disengat. Sekarang ketika engkau pengen menjadi Sang Kinasi itu, kecerdasan apa yang kau punya? Kepandaian apa yang kau ciptakan? Itu baru kecerdasan dan kepandaian. Itu paling maksimal itu kepandaian berhitung, kepandaian berbahasa, kepandaian memainkan musik, kepandaian memainkan instrumen musik, membuat lagu, kepandaian berjoget, kepandaian mencari apem. Kepandaian mencari apem, kue apem.
Sekarang yang tanya Sel Pringsil, oke, yang dukung kau menjadi sang kinase. Pertanyaan yang, mujizat apa yang bisa kau buat? Ya, membangkitkan orang mati, kau bisa. Untuk menjadi sang kinase harus punya mujizat. Makanya sakti tanpa haji-haji, yang artinya dia dapat mujizat, dia sakti, tidak menggunakan ajian apapun. Itu suatu mujizat. Sehingga ajian itu bisa memperbaiki ketidakadilan, memperbaiki ekonomi, memperbaiki semuanya. Dan semuanya adalah bahagia. Karena hidup sifatnya menghidupi, bukan menghancurkan. Dan hidup itu ibaratnya engkau membuat buku yang isinya adalah kebahagiaan. Engkau menulis setiap hari kebahagiaan. Sel Pringsil, kebahagiaan. Itulah hidup. Nah, sekarang yang pernah melihat itu ibu siapa ya? Ida, mujizat menyembuhkan. Ya, Ibu Ida, namanya Ida siapa nggak tahu. Menyembuhkan, mujizat. Tapi ketika yang bertanya apa kepandaiannya, kecerdasannya, itulah yang ibu itu tahu. Yang tahu ya hanya ibu itu. Oke, let's say the example. What is generous, smart? What is the smartest idea from Mr. Habibie, Pak Habibie? Kecerdasannya membuat sebuah pesawat, pandai, cerdas. Orang mana? Nusantara. Bukan hanya satu pulau, Nusantara. Apa kecerdasan leluhur? Borobudur. Apa kecerdasan leluhur, kepandaiannya? Borobudur. Kepandaian. Nah, yang tanyakan tadi, apa kepandaian utusan? Sebutkanlah. Jika engkau menyebutkannya hanya berhitung, itu normal-normal saja. Apa mujizatnya leluhur? Nah, Ibu Ida itu dari mana asalnya? Nusantara. Lalu dari mana ia dapat? Dari dirinya atau keturunannya atau eyang buyutnya atau mana? Itu hanya satu. Belum yang lainnya yang tidak kelihatan. Belum yang pada muncul. Mereka punya berjuta-juta mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Muncullah. Jadi yang bisa membandingkan apa kepandaiannya dan apa mujizatnya. Lalu yang tanya, apa kepandaian dari utusan Sang Maha? Utusan Sang Maha, apa kepandaiannya? Apa kecerdasannya? Lalu yang tanya lagi, apa mujizatnya? Lalu yang bandingkan dengan eranya sekarang Eyang 2024 yang sudah memberikan contoh tadi. Kepandaian Bapak Nusantara tercinta Pak Habibie, kepandaiannya. Ibu Ida, mujizatnya. Lalu untuk Kumantil Gendewati dan Sel Pringsil yang selalu bersaing untuk menjadi sang satrio, sebutkan nanti jika engkau ada.
Sebutkanlah di era di masa depanmu. Sekarang eranya Eyang. Nanti eramu, sebutkan kepandaian. Supaya engkau tidak malu dengan leluhurmu. Dan engkau tidak malu dengan para utusan. Karena kepandaianmu, kecerdasanmu, dan mukjizat yang dari Sang Pencipta ada padamu, cucu Nusantara. Jangan pandainya mencari spiritual, energi. Hai, duduk manis. Store. Seragam klimis, mobil bagus. Hasta la vista, baby. Sayonara. Gracias. Bueno. Mucho bueno. Señor, señorita. ¿Por qué? ¿Por qué?